Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Fadila Zuhaira dengan NIM S1S1240076. Pada video kali ini saya akan membahas tentang klasifikasi 100 jenis olahraga menggunakan transfer learning dengan arsitektur exception pada dataset sports classification. Oke, jadi langsung saja di sini kita akan masuk pada import library dari codingan ini. Jadi yang pertama kita mulai dari sel pertama itu library, dan di sini kita punya beberapa library yang telah kita import di codingan di sini. Jadi yang pertama itu ada import Kaggle Hub, yang dimana ini tuh adalah library resmi Kaggle yang memungkinkan kita itu mendownload dataset langsung tanpa auto manual. Nah, alasan saya memilih ini karena dia itu lebih efisien dan juga otomatis dan jadi lebih cepat lagi dibandingkan harus manual lewat browser, kita harus download lagi dan itu membutuhkan waktu yang banyak. Dan habis itu kita harus menguploadnya lagi di Drive, atau kalau misalnya mau lebih simple, tapi tetap juga itu membutuhkan waktu yang banyak. Makanya saya memilih untuk langsung saja menggunakan library ini agar dia bisa langsung mendownload tanpa kita download manual di dalam laptop kita. Karena di sini kan kita menggunakan dataset Citra, yang dimana dataset Citra itu dia memiliki penyimpanan yang sangat lumayan juga. Ada, kalau saya sih 400-an MB, tapi supaya menghemat waktu saya menggunakan Kaggle Hub importing aja. Nah, selanjutnya itu ada OS, import OS, yang dimana ini tuh adalah library bawaan Python untuk berinteraksi dengan sistem file, seperti mengecek keberadaan folder atau membuat directory, membuat path directory dan sebagainya. Nah, yang ini tuh butuh untuk navigasi folder dataset. Nah, selanjutnya itu ada NumPy, yang dimana dia ini tuh adalah diimport untuk memanipulasi array numerik. Nah, semua gambar dalam deep learning ini itu direpresentasikan sebagai array multidimensi. Nanti hasil misalnya itu dia satu gambar itu 299 kali 299 RGB yang menjadi array berurutan 299 299 3. Selanjutnya itu ada import TensorFlow STF, yang dimana ini tuh adalah TensorFlow, yang dimana ini tuh adalah framework utama deep learning yang kita gunakan. Nah, keras itu adalah API high level di atas TensorFlow yang membuat kode lebih bersih dan mudah dibaca. Saya memilih TensorFlow ini karena dokumentasinya dokumentasinya itu paling lengkap dan komunitasnya itu terbesar. Nah, habis itu ada exception, yang dimana ini tuh adalah arsitektur CNN yang dikembangkan oleh Francois Cholet dari Google pada tahun 2017. Saya memilih exception dibanding dengan VGG16, ResNet 50 atau MobileNet karena exception itu menggunakan teknik depth-wise separable convolution yang secara matematis lebih efisien namun tetap menghasilkan akurasi yang sangat tinggi, dan itu terbukti dari hasil saya sebentar. Nah, habis itu ada exception. Nah, ini tuh adalah arsitektur. Selanjutnya ada dense global ini. Nah, selanjutnya itu ada dense global average pooling 2D. Nah, jadi yang ini itu 2D dropout dan juga back normalization. Nah, ini tuh adalah layer-layer individual yang akan kita tambahkan di atas exception untuk membentuk classifier custom sesuai dengan kebutuhan dataset kita.
Nah, selanjutnya itu ada yang namanya import model. Nah, import model ini dia itu adalah import model atau image data generator yang dimana ini tuh dia untuk tool habis itu ada import model ya. Import model itu kita akan memasukkan model kita, yaitu apa. Nah, selanjutnya ada import image data generator yang dimana dia ini tuh tool untuk membuat gambar dari folder secara batch dan melakukan augmentasi data secara real time selama training. Nah, ini tuh sangat efisien untuk dataset besar karena ini tuh tidak perlu lagi menyimpan semua gambar yang sudah diaugmentasi ke disk. Selanjutnya itu ada import Adam. Nah, yang ini itu dia dipilih karena dia itu adaptif. Artinya, dia menyesuaikan learning rate secara individual untuk setiap parameter modal. Nah, ini tuh jauh lebih cerdas dibandingkan SSG biasanya. SSGD biasanya. Nah, untuk dataset yang lebih kompleks seperti 100 kelas. Nah, terus selanjutnya ada early stopping, reduce error on plateau, dan juga model checkpoint. Nah, 3 callback ini tuh yang akan mengontrol proses training secara otomatis. Nah, di sini juga nanti saya akan jelaskan tentang bagian training tersebut. Nah, selanjutnya ada Matplotlib. Nah, dia ini tuh untuk visualisasi grafik, akurasi, dan juga loss selama training. Oke. Oke, selanjutnya lagi kita akan bahas tentang download dataset. Nah, disinilah kita itu akan mendownload dataset dari Kaggle Hub. Di sini kita itu akan pertama kita akan print downloading dataset yang dimana ini tuh hanya akan menampilkan kata-kata yang telah kita tulis dalam tanda petik ini. Lalu kita akan mencari path sama dengan Kaggle Hub dataset download. Lalu kita cari GPO-SENKA Sport Classification. Ini sesuaikan dengan dataset yang ingin kalian ambil. Di sini kan saya pakai Kaggle Hub dan di sini saya memasukkan dataset nama dataset yang saya ambil. Nanti kalau misalnya udah berhasil ditemukan, nanti akan terprint path to dataset file, lalu ini kita masukkan path-nya. Nah, jadi itulah di sini cara kita untuk mendownload dataset kita tanpa mendownloadnya ke lokal. Oke. Selanjutnya itu ada cek struktur folder dataset. Nah, oke. Nah, jadi setelah kita download, kode selanjutnya itu kan mengecek struktur folder dataset secara otomatis. Nah, di sini tuh kode tidak akan mengasumsikan struktur dataset, tapi dia mencari folder train, valid, dan test terlebih dahulu. Kalau misalnya dia itu tidak ditemukan, kode itu akan melakukan split otomatis. Nah, jadi nanti dia itu akan cari folder train, valid, test, lalu nanti dataset ini tuh biasanya memiliki struktur train, valid, test. Di sini kita akan for folder in train, valid, test, lalu val. Lalu kita akan cari folder path-nya. Kalau misalnya if ospath exists, if folder train dir sama dengan folder path. Kalau misalnya elif folder invalid, valid dir itu folder path, lalu elif folder sama dengan test dir folder path. Nah, ini kalau misalnya ada, nanti dia akan menampilkan found folder add folder path. Nah, kalau misalnya tidak ditemukan struktur train, valid, atau text, nanti dia itu akan mengecek apakah langsung folder kelas. Nah, di sini akan akan ditulis kalau train dir ini tidak ada, mungkin dataset itu langsung berisi folder-folder kelas olahraga. Jadi subdisk
Therefore, in os list dir pet ini, if os pet is dir, os pet join pet d. If subdirs and len lebih besar dari 10, jika banyak folder, berarti ini tuh adalah folder kelas. Nah, nanti kalau misalnya sudah ditemukan, sudah terjadi semua proses tadi, nanti akan tertampilkan dataset tidak memiliki train, valid, atau test split, dan dataset langsung berisi folder kelas olahraga. Nah, dia ini melakukan, lalu dia akan memprint lagi split otomatis. Nah, di sini kita akan masukkan lagi library di sini from sklearn selection, import train, test split, lalu import shuttle. Nah, import shuttle. Nah, di sini dia itu akan membuat folder baru untuk split. Jadi di sini akan dibuat split base sama dengan ospet join pet splitted namanya. Lalu the train there menggunakan ospet join, semuanya itu menggunakan ospet join. Tapi lalu di sininya itu dia split base karena kita mau buat folder baru untuk split. Nah, ini tuh adalah train. Lalu ada valid dir, itu pet join, menggunakan pet join karena kita untuk panggil. Lalu itu adalah kita mau split base, lalu kita tulis valid. Lalu test dir, ospet join, split base, dan juga test. Nah, nanti kita itu akan buat struktur folder. Jadi kita akan buat struktur foldernya tuh for class name in subdirs, os make dirs. Nah, ospet join, train dir, class name itu exist oke sama dengan true. Lanjutnya os make dirs, ospet join, valid dir, class name exist oke, true. Lalu sama juga yang test, dia itu os make dirs, ospet join, test dir, class name exist oke sama dengan true. Nah, nanti kalau udah kita buat ini for class name in subdirs-nya, kita akan mengambil semua gambarnya itu di kelas. Dan ini tadi tuh kita kan sudah buat kelasnya kan. Nah, sekarang kita itu akan ambil semua gambar yang telah kita masukkan ke dalam kelas tersebut. Nah, di sini kita ambil semua gambar kelas di kelasnya itu menggunakan, pertama-tama kita akan class pet sama dengan ospet join pet class name. Lalu kita image sama dengan F for F in os list dir class pet. Lalu if fn switch jpg png jpg png, nanti seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang split 70% train, 15 valid and test, dan juga 15% test. Nah, di sini kita itu akan mencoba train image-nya, lalu kita temp image, lalu kita train test split. Nah, di sini kita akan atur image, habis itu test size-nya itu di 0,3 dan juga random state-nya itu di 42. Oke. Habis itu wait. Oh. Mana tadi? Nah, habis itu ini lanjut lagi valid images, train test split. Jadi di sini itu kita akan split temporary-nya, ini temporary image menjadi 50% aja dengan random state-nya itu 42. Jadi ini tuh akan 50% test, yaitu ya. Nah, habis itu selanjutnya lagi kita bahas tentang copy file, yang dimana di sini itu kita akan for image and train image. Jadi kita akan shuttle copy ospet join class-pet image ini, lalu kita ospet train dir, kita panggil class name image. Ini tuh terjadi untuk valid dan juga test.
Nanti kita akan for image, invalid image, util copy 2, lalu aspect join class path image, lalu aspect join valid dir class name image. Nah, selanjutnya itu juga sama aja berlaku pada for image in test images, util copy 2, aspect join class path image, aspect join test dir class name image. Nah, nanti kalau misalnya semua yang di atas itu yang kita bahas, yang dari sini, yang dari print ini sampai dari sini itu berhasil, nanti dia akan memprint atau menampilkan yang kita tulis ini. Yang pertama itu split completed, lalu print train, ini kita tulis train, habis itu kita panggil hasil dari train dir yang tadi telah kita buat, dan begitu juga dengan valid dan test, kita akan memanggil valid dir dan juga test dir. Nah, terus kalau misalnya train dir-nya itu tidak ada, nanti kita akan menggunakan untuk menghalangi kalau misalnya terjadi error, nanti kita akan langsung menggunakan raise file not found error supaya nanti tidak memakan case dan juga tidak tidak terjadinya hang atau coding apa begitu kalau misalnya terjadi error. Makanya kita harus menggunakan raise file not found error ini. Dan ini tuh akan di sini saya tulis, nanti tulisannya adalah tidak dapat menemukan folder train atau gambar dalam dataset. Nah, selanjutnya di sini kita lihat deh tampilan yang telah kita buat tadi. Nah, yang pertama ini di sini outputnya jadi checking data structure contents of dataset folder. Jadi di sini yang pertama efficient netbow 100 224 kali 224. Habis itu di sini CSV yang kita gunakan itu sport dengan test splitnya itu valid, test dan juga train. Dan mereka semua ini tuh didapatkan. Nah, mereka didapatkan dari Kaggle input sport classification train, Kaggle input sport classification valid, dan juga Kaggle input sport classification test. Nah, selanjutnya lagi kita akan bahas tentang image size. Nah, jadi image size ini Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang image size konfigurasi. Nah, jadi yang pertama ini itu ada image size. Nah, jadi ukuran input gambar untuk model exception, karena saya itu menggunakan exception, dia itu membutuhkan 299 kali 299. Lalu kita di sini kita atur batch size-nya itu ada di 32 karena jumlah gambar yang diproses sekaligus dalam satu iterasi. 32 itu adalah ukuran yang paling seimbang. Nah, lalu ada epoch path 1 yang dimana ini itu adalah kita mengatur, kan di sini akan dilakukan 2 kali fase epoch. Nah, jadi di epoch pertama saya akan menggunakan 10 epoch terlebih dahulu untuk epoch atau training pertama. Nah, nanti kalau misalnya sudah terjadi semua epoch 10 epoch itu terjadi dan sudah selesai, kita akan lanjut lagi ke epoch fase kedua yang dimana itu namanya fine tuning. Dan di sini saya menggunakan 20 untuk memaksimalkan akurasi dan juga nilai loss yang akan kita dapat semaksimal mungkin, dan juga intinya itu kita akan mencari akurasi semaksimal mungkin dan juga lossnya itu kalau bisa seminimal mungkin. Nah, begitu. Lalu ada learning rate yang dimana ini itu adalah ini dia itu untuk optimizernya si Adam yang telah kita import tadi di library. Nah, ini saya menggunakan 1E-4 atau dalam desimalnya itu 0,0001. Jadi dia itu ada 4 angka di belakang koma. Nah, selanjutnya lagi kita akan membahas tentang classes atau hitung jumlah kelas. Nah, yang dimana class di sini itu kita akan membuat dulu variabel classes. Nah, lalu kita akan masukkan D for D in os list dir train dir, lalu if ospet is dir ospet join train dir D. Nah, terus kita buat 6 classes. Ini adalah kita mau cari panjang kelasnya. Jadi ini tuh menghitung total kelas yang ada dalam
kelas tersebut. Oke? Atau dalam dataset tersebut. Nah, nanti kalau misalnya sudah terjadi semua codingan ini tuh sudah terjadi, nah nanti tuh dia akan menampilkan dataset information. Ini menampilkan, lalu image size, habis itu di sini itu kita akan substitusikan ke dalam sini. Jadi kita panggil image size ini karena ini sudah kita bikin variabelnya. Lalu ada number of classes, ini juga 6 classes, kita akan panggil hasilnya. Lalu ada classes dibagi 5, ini maksudnya itu adalah menampilkan 5 pertama dari kelas tersebut. Nah, disinilah kita lihat dataset informasinya. Jadi, dataset informasinya yang pertama itu ada image size. Dan image size yang kita gunakan itu 299, 299. Lalu batch size yang kita gunakan itu adalah 32. Dan number of classes yang kita punya itu ternyata ada 100 kelas. 100. Nah, 5 kelas pertama dalam kelas dataset tersebut itu yang pertama ada bobsled, headless, snowboarding, fly fishing, luge, dan seterusnya di bawah list 5 kelas tersebut. Nah, selanjutnya ada lagi data augmentasi. Nah, jadi di sini data augmentasi kita ini tuh adalah bagian konfigurasi. Ini tuh adalah teknik yang sangat penting untuk kita tingkatkan generalisasi modelnya. Yang dimana kalau misalnya tanpa augmentasi, nanti model itu akan cenderung mengalami overfitting karena dia itu hafal data training tapi gagal saat lihat data baru yang belum pernah dia lihat. Nah, jadi di sini bisa dilihat kita tuh pertama kita rescale 1./255, lalu nanti akan rotation range sama dengan 20, lalu width shift range 0,2, height shift range 0,2 kita atur, lalu shear range itu 0,2, zoom range itu 0,2, lalu horizontal flip sama dengan true. Nah, fill mode itu nearest. Nah, maksudnya itu jadi yang pertama rescale 1.255. Ini itu adalah normalisasi yang wajib dilakukan. Nilai piksel gambarnya itu secara default berkisaran 0 sampai 255 dan kita itu bagi dengan 255 agar menjadi rentang 0 dan juga 1. Nah, neural network ini tuh dia bekerja lebih baik dengan input yang lebih ternormalisasi karena gradien descent itu lebih stabil dan tidak ada satu fitur yang mendominasi karena skala nilainya itu lebih besar. Nah, terus kalau misalnya rotation range itu apa? Nah, rotation range itu dia itu adalah gambar dirotasi. Gambarnya itu dirotasi secara acak antara minus 20 hingga 20 derajat. Jadi di sini tuh saya pilih 20 karena dia tuh bukan nilai ekstrim seperti 45 atau 90. Karena gambar olahraga itu kan memiliki orientasi yang cukup spesifik. Jadi atlet renang itu orientasinya horizontal, atlet lompat tinggi vertikal, lalu rotasi terlalu ekstrim itu bisa menghasilkan gambar yang tidak natural. Dan itu bisa membuat model jadi bingung. Nah, selanjutnya itu ada width shift range yang 0,2 dan height shift range. Nah, jadi kalau yang ini itu dia adalah gambar digeser horizontal dan juga vertikal 20% dari dimensinya. Nah, ini itu dia tuh mensimulasikan kondisi nyata di mana kamera itu tidak selalu sempurna dan dia akan menempatkan tidak selalu sempurna menempatkan subjek itu di tengah frame karena pasti kan kalau kamera saat foto kan itu tidak selalu kan di tengahnya itu orangnya. Jadi kayak di sini tuh supaya lebih akurat lagi kita akan menggeser-geser secara vertikal dan horizontal karena kalau secara real life kameramen itu kalau memfoto pasti kan kayak kelewatan kan, misalnya dia di sebelah kanan orangnya olahraga atau tiba-tiba karena misalnya lari
kecepatan, jadi dia di kanan atau di kiri dan lain-lain. Terus kalau misalnya dia lagi lompat nih, dia pasti kan nggak selalu di tengah kan, kita dapat itunya apa namanya, kita dapat spot fotonya. Nah jadinya disitulah makanya kita atur si width difference dan juga height difference di 20%. Lalu ada lagi shear range di 20% juga, yang dimana ini tuh adalah transformasi geometri yang mencodongkan gambar dia tuh seperti efek italic. Nah jadi nilai 20% ini tuh berarti shear angle itu hingga sekitar 11,5 derajat ini tuh akan mensimulasikan distorsi perspektif yang bisa terjadi pada foto olahraga yang diambil dari sudut tertentu. Nah selanjutnya itu ada zoom range. Nah zoom range ini itu adalah gambar itu di zoom in dan juga di zoom out sehingga sampai 20%. Nah, ini tuh akan mensimulasikan variasi jarak kamera ke objek. Karena kadang atlet itu kan biasa difoto dari dekat, literally dekat banget atau dari jauh gitu kan. Makanya di sini kita menggunakan ini library ini untuk mensimulasikan secara real time bagaimana kamera itu bagaimana kameramen foto orang yang sedang olahraga itu. Makanya kita supaya lebih akurat lagi kita menggunakan ini zoom in dan zoom out supaya bisa lebih akurat. Nah selanjutnya itu ada horizontal flip through, yang dimana gambar ini tuh dibalik seperti efek cermin dengan nilai pixel terdekat yang ada. Nah saya pilih nearest dibandingkan constant yang mengisi dengan warna solid, karena nearest itu dia tuh menghasilkan tampilan yang lebih natural untuk gambar foto. Nah, jadi augmentasi ini tuh hanya diterapkan pada data training, dan data validasi dan tes itu menggunakan file test dataset yang hanya melakukan rescale tanpa augmentasi apapun. Karena kita itu ingin mengevaluasi pada kondisi gambar asli yang seharusnya. Nah, jadi yang ini tuh untuk kalau yang ini tuh hanya untuk data training aja. Jadi yang sisanya itu dia di file test data gen, image data generator, rescale. Dia cuma diatur rescale-nya aja. Nah, selanjutnya itu kita akan bahas tentang load data generators. Oke. Jadi load data generators ini itu dia adalah kita train generatornya, lalu kita train data gen from directory. Nah, nanti di sini adalah train dir, target size-nya itu kita atur image size-nya, batch size-nya kita atur batch size-nya, lalu class mode-nya itu categorical. Nah, di sini kita atur yang categorical. Nah, kalau misalnya valid dir dan ospet-nya itu exist, valid generation sama dengan file test data gen flow from directory. Valid dir, target size, image size, batch size, class mode. Nah, kalau misalnya tidak ada valid order, gunakan 20% dari train untuk validasi. Nah, jadi validation generator sama dengan file test dagon, train dir, target size, image size, class mode, categorical. Ini kalau kondisi lainnya ya, kalau misalnya tidak ada valid order, kita gunakan 20% dari train untuk validasi, lalu kita subset validationnya if has other train data gen subset else known. Nah, lalu if test dir and ospet exist test dir, test generator file test data gen file from directory, test dir target size image size, lalu batch size, class mode, categorical, shuffle, else test generator sama dengan none, print f name data loaded. Nah, di sini kita akan menampilkan kalau misalnya itu yang di atasnya sudah berhasil, itu akan print data loaded, training sample, training generator sample. Lalu validation sample, validation generator sample. Kalau misalnya if test generator, print test sample, test generator sample. Nah, nanti akanlah di sini outputnya. Outputnya akan jadi seperti ini. Kita akan menemukan 13.492 gambar pada 100 kelas tersebut. Lalu akan menemukan 500 image pada 100 kelas tersebut dan 500 image lagi pada 100 kelas tersebut. Nah, ini adalah data loaded. Jadi, ternyata training sampelnya itu ada sekitar 13.492 gambar. Lalu ada validation samples berisi 500 gambar dan juga test sample itu berisi 500 gambar.
Selanjutnya kita akan membahas tentang build exception model, yang dimana di sini tuh kita akan menampilkan building exception model. Yang pertama itu ada base model exception, weight-nya itu image next dengan input type-nya itu false dan input shape-nya itu 299, 2993. Nah, freeze base model ini tuh untuk transfer learning. Base model trainable false. Add custom, lalu di sini kita akan add custom layer. Nah, di sini tuh x-nya itu kita akan x sama dengan model output. Lalu kita akan global average pooling 2D. Lalu kita masukkan x. Habis itu ada batch normalization, lalu ada dense, lalu ada dense-nya itu 502 dengan activation value x, dropout 0,5x, dense 256 activation value x, dan dropout 0,3 value x, lalu terakhir dropout 3x. Nah, selanjutnya jadi yang pertama kita akan bahas tentang ini base model. Nah, dia itu gunanya untuk membekukan semua dia ini tuh gunanya untuk membekukan semua layer base model sehingga weights-nya itu tidak berubah saat training awal, yang dimana ini tuh adalah inti dari transfer linear-nya. Terus ada juga masih base model output. Yang ini gunanya untuk membekukan semua layer base. Ini adalah inti dari transfer learning-nya. Terus base model output dia itu mengambil output dari base model feature map sebagai input untuk layer custom. Habis itu global average pooling 2D ini dia itu mengubah feature maps 3D, width dan juga channels menjadi 2D, yaitu satu kali channel dengan mengambil rata-rata setiap channel tersebut. Lalu ada batch normalization, yang dimana dia itu menormalisasikan output agar distribusinya itu stabil dan membantu training lebih cepat dan stabil. Kalau dense ini yang 512 ini tuh gunanya untuk fully connected layer dengan 512 neuron dan aktivitas relunya. Lalu kalau dropout 0,5 itu dia mematikan 50% neuronnya itu secara acak supaya mencegah overfittingnya. Terus kalau yang dense 256 ini dia tuh layer dense kedua dengan 256 neuron. Lalu ada dropout, yang dimana dropout ini tuh adalah kita itu akan mendrop out 30% untuk mengurangi overfitting juga. Lalu yang terakhir ini tuh ada prediction dense 6 class equation softmax X, yang dimana dia ini tuh gunanya untuk output layer dengan 6 classes neuron 100 kelas dan aktivasi softmax untuk menghasilkan probabilitas per kelas. Nah, selanjutnya kita akan bahas lagi tentang model yang dimana ini tuh adalah kita akan membuat model final yang menggabungkan input base model dan juga output prediction-nya. Nah, jadi di sini kita akan model compile atau mengompilasi modelnya dengan yang pertama kita optimizer dengan Adam learning rate sama dengan learning rate. Di sini tuh kita optimizer Adamnya dengan learning rate 1E kurang 4 atau 0,0001. Habis itu kita akan loss-nya itu heterological concentropy, yang dimana itu dia untuk loss function untuk multi-class classification dan juga metrik akurasi memantau akurasi selama trainingnya. Nah, di sini bisa dilihat nih. Terlalu jauh. Nah, di sini tuh adalah build exception-nya ya. Jadi di sini kita membangun modelnya. Nah, di sini kalian bisa lihat. Di sini dapat di sini kita akan download data from yang storage Google TensorFlow class exception, lalu modelnya itu fungsional, lalu layer type. Nah, ini input layer, output shape-nya itu non 299,299,3, parameternya 0, connected to. Terus ini selanjutnya block conv 1, block conv 1bn, block conv 1x dan seterusnya. Itu adalah model building yang telah kita bangun. Nah, selanjutnya lagi kita bahas tentang callback. Nah, callback ini disinilah tempat kita menaruh early stopping.
Jadi early stopping ini itu yang pertama ada monitor val loss, yang dimana dia itu akan memantau validation loss-nya. Terus nanti di sini kita tulis patient 7, yang dimana ini kita akan menunggu 7 epoch tanpa improvement baru kita berhenti. Sebelum kita berhenti. Lalu ada restore best way through, yang dimana dia itu kembalikan ke wax terbaik setelah stop. Nah, terus yang terakhir ada verbose 1. Nah, selanjutnya itu kita akan reduce LR on RP plateau ini. Yang pertama itu ada monitor val loss, ini yang seperti kita bahas tadi. Lalu ada faktor 0,2, yang dimana itu kita turunkan LR dengan faktor 0,62. Lalu patience-nya kita tuh akan tunggu 3 epoch tanpa improvement. Lalu kita yang min 1R sama dengan 1E kurang 7 itu adalah RR minimum yang diizinkan. Nah, lalu ada model checkpoint, yang dimana model checkpoint ini tuh di sini kita akan pertama back exception sports H.5. Nah, nanti monitor val accuracy, tapi ini monitor val accuracy. Habis itu kita akan save best only, jadi kita hanya akan simpan model yang paling baik. Nah, selanjutnya lagi kita akan membahas tentang fase 1 training frozen base model. Nah, jadi di sini kita akan memprint n tambah sama dengan, lalu ini kita kali 50. Habis itu print fase 1 training top layers feature extraction, print 50 kali 50 ini. Nah, di sini kita akan membuat epoch yang seperti kita tahu. Jadi pertama kita akan history 1 sama dengan model fit. Terus kita akan train generator, yang dimana di ini itu adalah data training dengan augmentasi. Lalu validation data sama dengan validation generator itu gunanya untuk data validasi, untuk evaluasi. Lalu ada epoch P1 ini kita inputkan, kita substitusikan dari yang kita mau, yang kita tulis tadi yang epoch 1 FS1 ini itu 10 epoch. Lalu ada callback ini tuh yang kita buat tadi di sel 6. Kita menggunakan callback yang sudah kita definisikan. Lalu verbose ini tuh adalah menampilkan progress bar per epoch. Nah, sel akurasinya dan lossnya itu nanti disimpan di history 1. Nah, inilah tampilan dari training top layers feature extraction atau fase 1 dalam epoch. Jadi di sini kita menggunakan 10 epoch, lalu ini iterasinya ada 422 dengan waktunya itu dengan waktu ini tuh setiap iterasi begini setiap epoch dia itu memakan 7 menitan untuk prosesnya. Nah, di sini pertama kita mendapatkan akurasi 0,860, habis itu lossnya 4,5638, habis itu finish model, saving model to best exception, lanjut lagi ke epoch 2 kalau udah selesai. Nah, ini improve from 59% ke 74%. Lalu ada lossnya, nih kalian bisa lihat lossnya itu yang ini akurasi, ini loss. Nah, jadi kalau misalnya semakin rendah lossnya, terus semakin tinggi akurasinya, itu adalah yang paling terbaik. Nah, terus ini epoch 3 sampai seterusnya sampai di epoch 10. Dan kalau misalnya udah epoch 10, kalian bisa lihat di sini ini udah did not improve from 89%. Tapi untuk memastikan lebih lagi, kita akan melakukan fase 2 yaitu fine tuning. Nah, disinilah kita akan di sini kita akan melakukan lagi training untuk data yang sudah kita latih. Kita akan coba latih lagi dari hasil data training di fase 1. Nah, jadi di sini itu kita akan unfreeze 20 layer teratas dari exception. Jadi base model trainable true, terus for layer in base model layer 100. Layer trainable sama dengan false. Nah, recompile dengan learning rate lebih kecil. Kita akan recompile dengan learning rate lebih kecil. Jadi optimizer Adam learning rate sama dengan learning rate kita bagi lagi dengan 10. Nah, terus kita menggunakan loss categorical entropy dan matrixnya itu akurasi. Nah, di sini kita buat lagi history 2-nya seperti yang saya bilang tadi, train generator. Kita menggunakan train generator, validation data, validation generator, lalu epoch fase 2. Habis itu ada callbacks. Terus ada juga verbose 1. Nah, disinilah terjadinya fine tuning atau unfreezing top layer. Nah,
Nah, ini fine tuning and freezing top layer. Jadi di epoch 1 ini kita menggunakan 20 epoch. Habis itu iterasinya sama juga dengan di fase 1 itu sebanyak 422 per 422. Ya, iterasinya 422 lah. Nah, habis itu ini dia tuh dia waktunya 867 millisecond per step. Dan ini tuh per iterasi sama juga 7 menitan. Nah, di sini di epoch pertama saya mendapatkan akurasi sebanyak 69% dengan lossnya itu 1%, 1,0999. Nah, tapi di sini kita di warning, you are saving your model as an HDF file model save or keras saving. Ini sebenarnya consider legacy, dan dia sebenarnya menggunakan dia merekomendasikan native keras format dibandingkan dengan model save, tapi untuk aman aja kita pakai model save aja. Nah, terus di sini epoch kedua dia itu akurasinya 73%. Nah, habis itu improve kan. Dia improve from 90% 90.200 menjadi 0,90.800. Lalu lanjut lagi ke epoch 3. Epoch 3 juga sama. Dia itu 7 menitan juga, akurasinya 76%, lossnya 8.471. Terus dia ini akurasinya improve lagi. Dia itu dari from 90.800 ke 9.200. Lalu saving model to best exception. Lanjut lagi epoch 3 sama dari 92% ke 92,8%. Terus ada lagi nih dari epoch 4 dari 92,80 ke 93,80. Habis itu ada epoch 5 dari 93,80 ke 94%. Lalu epoch 6 dari 94% ke 94,6%. Habis itu ada lagi finish saving model dari 94,60% jadi 94,80%. Terus ini lagi 94,800% ke 95,95%. Terus epoch 10. Epoch 10 ini improve juga 95,20% ke 95,40%. Lalu ada, nah di epoch 11 ini dia itu tidak mengalami improve from 95,400. Tapi pas di 13 itu dia menjadi terimprove lagi. Jadi dari 95,40% jadi 96,20%. Jadi sebenarnya did not improve from 95,40% itu masih bisa ditingkatkan, tapi nanti kita lihat lagi lossnya itu paling kecil gak, dan intinya tuh kita lihat akurasinya yang paling tinggi dan juga lossnya itu yang paling kecil. Sebenarnya ini kita akan mengambil akurasi yang terbaik dengan loss yang paling kecil. Nah, habis itu di epoch 13, oh iya, di epoch 14 itu improve 96.200 ke 96.600. Habis itu 15 dia tidak improve lagi di sini. Ini dia terjadi dari epoch 15 tidak improve itu sampai epoch 18. Sampai epoch 18 dia tidak terimprove. Lalu di epoch 19 dia mulai terimprove lagi. Dari 96,60% ke 97,40%. Tapi lossnya itu sekitar ini 39,62%. Nah, ini juga sama epoch 20 dia di epoch 20 dia juga did not improve. Dan disinilah kita coba lihat evaluasinya. Oke. Jadi yang pertama kita tetap juga menggunakan print n plus sama dengan 50. Print evaluation result print sama dengan kali 50. Nah, di sini kita akan if test generator, test loss, test akurasi. Di sini ini tuh sama dengan model evaluate, test generator, dan verbose sama dengan 0. Lalu kita akan print f test loss, lalu kita masukkan test lossnya. Oh ya,
kita f-test loss. Nah, di sini kita masukkan test generatornya, dengan verbosnya itu kita gunakan 0. Terus kita akan menampilkan test loss-nya. Kita substitusikan test loss yang telah kita buat tadi, kita panggil test loss-nya yang telah dibuat tadi, lalu kita print tes akurasinya yang telah kita dapatkan tadi. Lalu dikali dengan tes akurasi kali 100% kali titik 2F%. Nah, terus evaluasinya. Evaluasi sabar ini dikali 100 supaya dia itu berubah jadi tidak desimal lagi. Ini sih masih desimal, hanya kayak kita buat supaya tidak 0, terus else, ini kondisi lainnya. Evaluasi pada validation set, yang dimana val loss, val akurasi, kita model evaluate validation generator dan menggunakan verbos sama dengan 0. Nah, di sini itu kita akan kalau misalnya udah didapatkan, kita akan sudah didapat model evaluasi dari val loss dan val akurasi ini, kita akan menampilkan validation loss, itu val loss-nya 4F, lalu validation akurasi ya seperti ini. Lalu kita akan membuat PLT figure, yang dimana di ini tuh kita akan membuat sebuah grafik. Nanti fix size-nya itu sekitar ini lebar kali panjang 12 kali 4. Dan plot training history. Nah, nanti kita akan gabungkan historinya al ACC sama dengan history 1 dikali history akurasi. Terus kita tambah lagi dengan history 2. Nah, history 1 ini itu adalah hasil yang kita dapat dari fase 1 tadi, yang epoch pertama yang kita lakukan atau data latih pertama. Lalu yang history 2 ini adalah yang fase tuning, yang fine tuning. Ini tuh adalah history 2, history akurasi. Nah, habis itu di sini lagi, ini kan yang tadi al akurasi doang. Kan itu tadi ada akurasi dan juga loss, ada juga val accuration dan juga val loss. Nah, di sini kita lanjut lagi yang al val ACC atau accuration. Di sini sama juga. Kalau yang tadi kan kita ambil cuman akurasi doang. Ini akurasi doang. Nah, di sini history 1 titik history kita ambilnya yang val accuracy plus history 2 titik history val accuracy. Lalu selanjutnya lagi kita cek lagi loss-nya. Al loss sama dengan history 1 titik history 1 dan habis itu masukkan loss ditambah dengan history 2 titik history loss. Nah, al val loss sama dengan history 1 titik history val loss ditambah dengan history 2 titik history val loss. Nah, ini itu jadi di sini kita itu akan menggabungkan semua history. Jadi kita akan menggabungkan semua datanya. Jadi di sini ada akurasi, val akurasi, loss dan juga val loss. Lanjut lagi di sini. Di sini itu adalah PLT subplot 121. Ini PLT plot al ACC label training akurasi, PLT plot al val ACC labelnya itu validation accuracy, lalu ada PLT AXV line, X sama dengan line history 1 titik history akurasi, color R, line style garis-garis, lalu label fine tuning star. Nah, PLT habis itu di sini kita akan PLT titelnya itu model akurasi. Ini itu untuk buat gambar titelnya membuat nama dalam gambarnya. Ini tuh intinya yang PLT itu dia akan membuat sebuah gambar. Terus X label epoch. Terus ini X labelnya itu epoch, terus Y labelnya itu akurasi. Terus PLT legend kosong. Terus tampilkan PLT grid if true. Nah, habis itu lanjut lagi kita bikin gambar kedua. Ini kan gambar pertama, ini gambar kedua. Nah, PLT subplot 1,2,2. Terus PLT plotnya al loss label sama dengan training loss. PLT plot alpha loss label validation loss. Lalu ada PLT AXV line, X sama dengan line, lalu kita kasih masuk history titik history akurasi.
Lalu kita gunakan color R, line style-nya itu garis-garis seperti ini. Lalu label sama dengan fine tuning star. Nah, terus yang kalau tadinya kita pakai itu kita buat gambar model akurasi, sekarang kita akan buat model loss-nya. Jadi PLT title model loss. Lalu PLT X labelnya itu variabel X-nya itu dia adalah epoch, lalu Y labelnya itu adalah loss. Lalu PLT legend, kita PLT grid kalau misalnya if true. Habis itu kita PLT layout deh. Lalu PLT saving, training history PNG, DPI 150. Lalu kita PLT show. Nah, inilah hasilnya. Ini itu adalah evaluation results-nya. Yang pertama, ternyata yang terbaik itu yang kita dapatkan itu ada pada akurasi 96,80% dengan test loss-nya itu 0,830. Nah, jadi gambar yang pertama ini itu adalah model akurasi. Nah, jadi di sini dapat terlihat model akurasi. Oh ya, pertama yang warna biru ini itu namanya akurasi latihnya atau training akurasinya. Nah, terus yang orange ini dia itu adalah validation akurasi. Jadi, seperti yang kita sudah atur tadi, yang di bagian bawah itu bagian X itu adalah epoch, lalu yang di bagian atas itu adalah akurasi. Jadi di sini kita taruh dari 0 sampai 1, terus kalau misalnya yang epoch ini kita taruh dari 0 sampai 30. Kenapa tuh 30? Padahal kan tadi 10 dan 20 doang per fase. Nah, justru itu karena di fase 1 kita itu menggunakan 10 epoch, lalu di fase 2 kita gunakan 20 epoch, maka total semua epoch sebenarnya itu kita gunakan 30 epoch. Nah, jadi di sini kita lihat deh, kalau misalnya training akurasinya itu yang pertama dia tuh berada di bawah 0,2. Terus dia naik terus nih sampai 0,3. Naik lagi 0,4 kena. Naik lagi 0,5 kena, 0,6 juga kena. Terus di bagian 0,6 ke 7 dia rada ke kanan banget nih. Ke kanan banget kena 0,7. Terus dia naik, tapi dia berhenti di antara 0,7 dan juga 0,8. Oh, ternyata dia itu terjadinya penurunan di antara 0,7 ini ke 0,8. Dia terjadi penurunan sampai hampir mendekati 0,7. Kenapa hampir mendekati 0,7? Karena kalian bisa lihat nih di sini. Dia itu nggak terlalu menyentuh dengan garis ini. Jadi dia itu masih di atas 0,7 sedikit. Nah, habis itu naik lagi ternyata. Dari 0,7 dia mulai naik lagi, dari di atas 0,7 dia mulai naik sampai 0,8. Dia naik sampai 0,8, terus naik lagi. Naik, tapi sini agak turun dikit-dikit aja turunnya, terus naik lagi, terus turun lagi, naik dan naik. Tapi naiknya tuh ke kanan. Jadi dia tuh kayak naiknya tuh sedikit demi sedikit di bagian 0,8 sampai 0,9 dan bahkan dia tuh tidak mencapai 0,9. Ini tuh fase 1 ya, fase 1 yang 10 epoch tadi. Makanya yang kita lihat tadi itu tadi kan terakhir akurasi di di fase pertama itu kan sekitar 89%. Nah, ini grafiknya dia tuh tidak mencapai 90%, tapi dia cuma stuck di 89%-an. Nah, terus kita lanjut ke validation akurasinya. Di sinilah validation akurasinya itu dimulai dari 0,6. Jadi dia mulai dari 0,6. Terus dia naik, ini dia naiknya lurus banget ke 0,7. Terus dia naik. Habis itu dia lika-liku di sini sedikit, tapi tetap naik walaupun lika-liku karena dia tuh kayak naik konstan gitu. Terus kayak naik sedikit demi sedikit, tapi nggak yang sedikit banget ke 0,8. Lalu ke 0,9 dia naik lagi dan dia tuh sedikit demi sedikit terus terjadi
Habis itu dia naik sedikit banget, habis itu naik lagi secara konstan, lalu naik lagi, ini dia menetap, dia nggak naik-naik. Habis itu dia mulai naik lagi, naik, habis itu naik, habis itu naiknya sedikit demi sedikit, demi sedikit, demi sedikit naik, habis itu rada turun, terus ini rata, habis itu dia mulai naik lagi, habis itu dia mencapai di sini. Terus yang warna merah ini tuh adalah fine tuning star-nya. Jadi ini star dari fine tuning, jadi di sini adalah fine tuning star. Lanjut di model loss. Nah, model loss itu kebalikan dari akurasi. Kalau misalnya akurasi dia itu semakin tinggi, semakin baik, maka validation loss itu semakin dia ke bawah, semakin turun, semakin kecil, maka dia itu semakin bagus. Kalian bisa lihat, ini yang pertama itu ada training loss-nya. Dia itu, ini bisa kita lihat training loss-nya mulai dari 3, berapa lah ya, ini 3,9 atau 3,8. Terus dia turun. Ini turunnya lurus banget. Literally lurus banget. Terus ini di sini agak ada siku gitu. Terus ini tuh di sekitar 2,3 kayaknya. 2,3-an, terus turun sampai 1,7-an lah. 1,7-an. Terus dia mulai turun lagi di bawah jadi sekitar 1,3 kayaknya. Turun 1,3. Terus di sini mulai terliku-liku sedikit. Dia berhenti di 0,9 I guess. Kayaknya 0,9. Terus dia mulai naik. Dia mulai naik kembali. Jadi loss-nya itu kembali lagi ke atas 1. Habis itu dia mulai turun lagi. Turun. Sudah mencapai di sini. Turun lagi. Di sini itu masih belum mencapai 0,5. Ini mungkin sekitar 0,2 persenan. Habis itu kita turun lagi, terus turunnya tuh menyamping, bukan yang konstan. Kalau yang ini kan dia konstan kan, langsung cuang gitu, langsung turun. Kalau yang ini dia mulai menyamping, terus naik turun, terus dia mulai samping banget. Nah, habis itu ini dia mulai turun sampai di sini 0,5-an. Terus mulai turun lagi, kena nih di sini 0,5. Terus turun, tapi sedikit banget, sedikit demi sedikit. Habis itu di sini sampai mungkin sekitar 0,4-an kayaknya. Ini tiap epoch. Terus validation loss-nya tuh dia mulainya itu dari sekitar 2,2 kayaknya. Dari 2,2 dia mulai turun secara lurus banget nih turunnya. Terus turunnya tuh di 0,9-an deh kayaknya, soalnya ini tidak pas dengan garis. Nah, habis itu dia mulai turun lagi. Nah, habis itu turun sampai turun. Nah, habis itu di sini di 0,5 dia tuh melewati 0,5 dengan pas di sini. Berarti epoch 4 mungkin kayaknya. Terus di epoch 5 dia ada di bawah 0,5. Jadi kayaknya di 0,4 persenan kayaknya. Terus mulai jalan lagi, jalan terus sampai jalan melewati fine tuning star. Jadi di sini dimulailah fine tuning. Jalan sampai ini, dan ini tuh perlahan banget. Ini literally perlahan banget sampai epoch 15 dia ada masih di bawah 0, dia udah bukan masih, tapi dia udah di bawah 0,5. Terus lanjut lagi, ini turunnya kayak literally sedikit demi sedikit, apalagi nih garisnya tuh kayak lurus, kayak nggak terlalu keriting gitu, jadi dia tuh sangat demi sedikit sampai dengan epoch 30. Nah, kita lanjut lagi pada confusion matrix. Nah, jadi di sini saya itu membuat tampilan confusion matrix. Nah, di sini kita akan print n, terus ditambah dengan sama dengan lalu 50. Ya. Ini tuh kita print ini sebanyak 50 untuk buat judulnya. Lalu kita print confusion matrix, lalu kita print lagi ini kali 50. Nah, terus di sini kita import library. Jadi di sini kita import
from scalar matrix, import confusion matrix, dan juga classification report. Karena sebentar saya akan buat classification reportnya juga. Nah, terus di sini tuh ada import Seaborn SSNS, yang dimana import NumPy SNP, lalu pilih data generator untuk evaluasi. Kita prioritaskan test set. Nah, terus if test generator, eval generator. Nah, di sini kita eval generator sama dengan test generator. Jadi kita buat variabel eval generator, terus test generator. Habis itu kita tulis dataset type-nya itu apa. Nah, kita ambil dataset yang test, yang folder test gitu. Nah, sebelum saya jelaskan apa sih itu confusion matrix, sebelum saya lanjut, confusion matrix itu dia itu akan terjadi seperti ini. Tampilannya akan adalah di bawah. Nanti dia itu akan melihat confusion matrix-nya. Lalu nanti di classification itu akan menghasilkan precision, recall, dan juga F1 score. Dan gunanya Seaborn ini dia itu untuk menghasilkan visualisasi heat map yang lebih bagus. Nah, selanjutnya ini else. Itu adalah eval generator, ini adalah kondisi lainnya. Kalau misalnya jadi yang ini tuh ini tuh gunanya untuk memilih generator prioritas tes dan juga tidak ada gunakan validation. Lalu yang else ini tuh kondisi lainnya. Jadi ini tuh akan ini tuh kita akan memilih generator prioritas slice, lalu kita akan kita akan gunakan validation. Ini adalah kondisi else-nya gitu. Nah, lalu yang ini setelah terjadinya ini akan kita print tampilkan generating confusion matrix using dataset type. Ini adalah dataset type yang kita buat yaitu test dan juga validation. Lalu tulis dataset. Nah, terus di sini kita akan reset generator untuk meyakinkan kalau kita itu mendapatkan semua sampel. Kita gunakan eval generator reset. Nah, jadi di sini gunanya untuk mereset generator ke awal untuk memastikan semua sampelnya itu diprediksi. Nah, habis itu kita akan prediksi semua sampelnya. Kita prediksi semua sampelnya. Yang pertama di sini prediction sama dengan model predict eval generator verbose 1. Yang dimana dia itu memprediksi semua sampel dalam generator menghasilkan array probabilitas per kelas. Nah, ini tuh adalah ypred sama dengan np.argmax prediction axis-nya itu 1, lalu ytrue-nya itu eval generator classes. Habis itu kita akan get class label, yang dimana class labelnya itu sama dengan list eval generator class indices key. Nah, di sini kita untuk dapat get class labelnya, kita buat list nih eval generator dot class indices key. Terus kita akan kalkulasi confusion matrix-nya. Jadi kita buat variabel cm sama dengan confusion matrix ytrue, habis itu ypred. Nah, tampilannya nanti begini. Confusion matrix, terus ini tuh yang kita tampilkan sebanyak 50. Lalu yang ini tuh generating confusion matrix using test dataset 16/16. Ini kita sampai 34 second, 1 second per step. Oke. Oke, selanjutnya kita bahas lagi tentang visualisasi confusion matrix. Jadi yang pertama itu ada option 1 yaitu full confusion matrix. Ini besar dan scrollable gambarnya. Di sini kita akan mengatur dulu ukurannya. Jadi di sini kita akan gunakan PLT figure fixed size sama dengan 20,16. SNS heatmap cm, terus not sama dengan false,
Jadi yang and not sama dengan false ini gunanya untuk kita set to true kalau kita misalnya if you want numbers but will be crowded. Ini itu untuk kayak mau berapa gitu. Tapi ini tuh akan rame banget, sumpah rame banget. Terus ada FMTD yang dimana FMTD ini ini tuh not false. Ini tuh dia untuk tidak menampilkan angka karena terlalu padat untuk 100 kelas. Soalnya kan kita punya dataset itu kan ada 100 kelas kan. Soalnya kita ambil yang olahraga itu banyak banget kelasnya. Jadi di sini kita tulis not sama dengan false supaya dia itu tidak menampilkan angka. Karena kalau misalnya menampilkan angka, dia itu akan terlalu padat untuk 100 kelas. Lalu ada FMTD, lalu ada CMap Blues. Ini tuh adalah warna biru gradiennya. Lalu ada X-Tix Labels, yang dimana ini tuh kelas label, yang dimana ini tuh adalah label kelas di sumbu X. Ya. Habis itu YTIC Labels, ini juga sama, dia itu adalah class labels. Habis itu di sini deh kita buat aturan gambarnya. PLT title ini tuh untuk buat yang conversion matrix ini. Lalu dataset type. Dataset type-nya itu apa? Set 6 classes. Ini test set ternyata. Terus 100 classes. Ini jumlah classes-nya ini. Nah, habis itu font size-nya itu ukuran font size-nya itu 16. Habis itu ada PLT X label. Predicted labelnya font size-nya itu 12. Kalau X size berarti yang bagian sini. Predicted labelnya ini sekitar berapa tadi ukurannya? Ukurannya tuh sekitar 12. Terus yang PLTY label, yang true label ini tuh true label. Ini tuh font size-nya cuman kita gunakan 12. Ini sama juga 12 kita gunakan. Lalu ada PLT X-Tix. Ini itu dia rotation. Dia itu bakal dirotasi 90. Dan font size-nya itu 8. PLT YTIX-nya font size-nya itu 8. PLT tag layout, lalu PLT Savic conversion metric full PNG, ini tuh untuk diunduh nanti dengan menggunakan DPI 150 dan box inches-nya itu type. Lalu PLT show itu menampilkan. Nah, selanjutnya lagi. Terus ini deh conversion matrix yang telah kita buat dengan 100 kelas. Nah, karena kalau misalnya nih, kalian sudah lihat sendiri kalau misalnya ini kecil banget kotak-kotaknya, ini tuh conversion matrixnya. Dan ini tuh kecil banget. Literally kecil banget. Dan kalau misalnya ditampilkan angka, itu akan sangat, bahkan kalau dia ditampilkan angka itu tidak kelihatan angkanya karena kecil banget. Sumpah ini kecil banget. Dan itu nanti mungkin bakal hilang sebagian deh, kayak akan putih sebagian atau hilang beberapa kotak gitu karena terlalu banyak, terlalu full, nanti explode. Makanya kita buat agar dia itu tidak ada angka supaya dia itu lebih bisa memvisualisasikan dengan optimal. Di sini kan kita bisa lihat dari warna-warnanya. Yang paling tua ini berarti dia 5 ini di parameter 5, yaitu number of prediction. Prediksinya di paling 5. Ini 5. Berarti dia itu sangat sesuai. Air hockey dengan air hockey juga. Iyalah, pasti sesuai karena air hockey dan air hockey. Terus misalnya ampute football dengan air hockey yang di bawah. Nah, dia tidak berhubungan. Kenapa tidak berhubungan? Karena di sini dapat dilihat kalau misalnya dia itu warna biru muda, yang sangat biru muda. Yang dimana kalau biru muda berarti itu tidak berhubungan korelasi fiturnya. Number of prediksinya tidak berhubungan. Terus kalian lihat lagi. Kalian lihat itu yang ada nih, ini biru tua kan, biru tua. Terus ada nih biru yang sedang. Biru yang sedang ini berarti yang sekitar sini lah. 4 kayaknya. 4. Ini masih lumayan terhubung. 4. Di
dengan biru muda. Ini terus biru tua lagi. Terus kalian lihat ini biru muda semua, tapi ada beberapa 1, 2, 3, 4 tuh yang kayak di sekitar 2 kayaknya. Dia kayaknya sekitar 2 atau di mana gitu. Terus ini pokoknya dia hitam tua. Terus ini 4, 5, 5, 5, 4. 5, 5, 5, 5, 5, 4. 5, 5, 5, 5, 5. 4 lagi. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 4. Sampai bawah. Sampai literally ujung sini. Oke, jadi itu dia masih lempar. Nah, terus kita lanjut lagi pada top misclassification. Yang ini mana itu lebih informatif. Di sini kita buat lagi sama dengan itu sebanyak 50, lalu kita print top 20 misclassification, lalu kita print 50 lagi. Nah, ini kita akan find misclassified sample-nya. Misclassified sample yang pertama for E in length range. Ini tuh panjang range-nya yang Y true. Ini kita akan buat panjang Y true. Lalu if Y true E habis itu tidak sama dengan Y pret I, maka misclassification-nya itu akan bertambah. Yaitu akan ditambah. True class-nya class label Y true I. Habis itu pred class label Y pred I. Terus confidence predication I Y pred I. Nah, habis itu sort by confidence, most confidence misclassification report. Gue cek dulu. Tes. Oh ya. Nah, habis itu kita lanjutkan lagi sort by confidence, most confidence misclassification. Itu adalah misclassification. Berarti classification yang miss first. Nah, itu misclassification dot sort ini itu diurut. Key sama dengan lambda x.2 x confidence lalu reverse true. Nah, lalu kita tampilkan deh setelah semua yang kita atur tadi di codingan, kita akan tampilkan dengan total misclassification. Pertama, panjang misclassifikasinya itu berapa. Terus out of length Y true. Ini dari berapa total semua. Terus length misclassified dibagi dengan length Y true, panjang Y true. Terus dikali 100 supaya mendapatkan nilai persen. Terus kita tampilkan top 20 most confidence error. Model was very sure but wrong. Ini sangat kayak independent, maksudnya kayak confident banget, kayak dipercaya ini wow gitu, maksudnya kayak begitu, tapi ternyata salah. Ini salah besar klasifikasinya. Terus kita print sampai 80 ini. Lalu for E, R in enumerate misclassified 21. Print print misclassified dibagi 2 21 lalu koma 1. Lalu print F I ini F 2D lalu true error true class. Habis itu per at pred class 30S confidence error confidence 2%. Dan disinilah kita dapatkan hasilnya. Ini adalah top 20 misclassification dari data 500 gambar. Jadi ini tuh sekitar 3,20% ada terjadinya misclassification. Yang dimana top 20 most confidence error, model was very sure but wrong. Model itu sangat yakin tapi ternyata salah. Jadi yang pertama itu ada true horseshoe pitching, dia itu prednya itu frisbee dan confidence-nya itu 97,42%. Padahal ini tuh salah. Lalu ada true frisbee, habis itu sumo wrestling dengan 92,17%. Figure skating man, figure skating pairs 80,69%. Sidecar racing, motorcycle racing 79,67%. Pole vault, high jump 76,62%. Wheelchair racing, track bicycle 70,85%. Shot put, javelin 64,88%. Snowboarding, giant slalom 62,45%. Bike polo, wheelchair racing 59,71%. Bobsled, snowmobile racing 55,42%. Lalu trapeze, uneven bars 55,29%. Tenis itu hurdles
itu 55,10%. Jousting itu bull riding 52,64%. Snowboarding, giant slalom itu 51,61%. Lalu trapeze rings 49,12%. Baseball itu football, dia tuh 38,66%. Itu adalah top misclassification yang dimana dia tuh sangat yakin banget tapi ternyata salah. Oke. Terus kita lanjut lagi pada ini per class akurasi, top performers dan worst performers. Di sini seperti biasa kita print n tambah sama dengan 50, lalu kita print per class akurasi analisisnya print 50 sama dengan. Di sini yang pertama kita itu akan melakukan calculate per class akurasi. Yang dimana yang pertama calculate per class akurasi, yang dimana di sini kita akan buat ini kosong, variabel kosong, class correct, terus tanda keriting, class total juga, lalu for i in range 6 classes. Class correct, class labels i sama dengan 0, class total class labels i sama dengan 0. For true, pred in zip, yet true, yet pred, class total itu class label true. Kalau misalnya true itu akan ditambah 1. Habis itu if true sama dengan pred. Class correct, class label true tambah 1 juga. Lalu kalau ini calculate accuracy per class lagi, class akurasi dia class akurasi for class name in class labels. Terus kalau misalnya class totalnya itu lebih dari 0, maka class ACC sama dengan class correct dibagi dengan class total. Nah, tapi kalau misalnya kondisinya di lain itu, misalnya di bawah, maka class akurasi dalam class name itu akan 0. Terus ini kita akan sort by akurasi, kita akan mengurutkan dari akurasi tertinggi. Jadi sorted class X items, key lambda X, X1 dan reverse true. Lalu kita akan show top 10 best classes. Jadi kita akan print top 10 best performing classes. Habis itu print ini 60 kali. Lalu kita akan for i class name ACC in enumerate sorted classes 10 1. Total class name. Total kita buat totalnya itu menggunakan class total, lalu class name-nya correct-nya itu berapa, class correct class name, lalu print fi 2D class name 35s akurasi 2% dan correct dibagi dengan total. Lalu kita akan show top juga, bukan hanya best classes aja yang kita tampilkan 10 pertama terbaiknya, tapi kita akan menampilkan juga 10 terburuk kelasnya. Jadi yang pertama itu kita akan print top 10 worst performing classes, lalu print ini sebanyak 60 kali, lalu for i class name ACC in enumerate sorted class minus 10, terus minus 1 dan 1. Totalnya class total, class name, lalu correct sama dengan class correct, lalu class name. Print fi 2D, lalu class name 35s, ACC 2%, correct, lalu dibagi total. Inilah hasilnya. Nah, bisa dilihat di sini sama kalian. Ini tuh per class akurasi analisisnya. Jadi, ada 10 best performing class. Yang pertama itu ada air hockey. Air hockey ini dia 100% kelasnya, akurasi per kelas akurasi analisisnya itu 100%. Lalu ada ampute football, dia ini juga 100%. Ada archery, dia ini tuh sebesar 100%. Arm wrestling ini tuh sebesar 100%. Axe throwing itu sebesar 100%. Lalu balance beam itu sebesar 100%. Lalu ada barrel racing itu sebesar 100%. Lalu ada basketball itu 100%, baton twirling itu sebesar 100%, dan biliar itu sebesar 100%. Habis itu kita akan menampilkan, lalu ada lagi tampilan top 10 kelas performa
kelas terburuk. Yang pertama itu ada Trappist. Dia ini tuh 60% dengan 3/5. Habis itu snowboarding 60% juga dari 3/5. Terus wheelchair racing ini 80% dari 4/5. Lalu ada tenis. Tenis itu 80% dari 4/5. Lalu sidecar racing dari 80% dari 4/5. Lalu ada shot put, itu dia 80% dari 4/5. Pole vault 80% dari 4/5. Lalu ada jousting, itu ada 80% dari 4/5. Lalu horseshoe pitching 80% dari 4/5. Dan juga frisbee dari 80% per 4/5. Oke, kita masuk lagi pada classification report. Jadi, di sini kita akan membuat classification report tapi versi ringkasannya aja. Oke. Jadi, di sini kita itu akan print kita print sama dengan ini sebanyak 50 kali. Lalu print classification report summary. Habis itu print 50. Nah, ini tuh kodenya seperti biasa aja. Dia tuh cuman hanya untuk judul aja. Lalu kita akan generasi klasifikasi reportnya, laporan reportnya. Jadi pertama kita akan buat variabel report dulu. Lalu classification report true. Habis itu pred, target name-nya itu class label, dan output dict-nya itu true. Nah, lalu kita lakukan display deh. Kita lakukan display. Di sini kita import pandas SPD untuk penampilan dari yang kita mau. Yang dimana kita akan membuat variabel report df sama dengan pd.dataframe report, lalu ditranspose. Ini berarti ini dilakukan transpose ya guys. Lalu kita print overall metric. BTW transpose itu dia yang awalnya datanya kayak ke kanan, itu akan diubah menjadi lurus ke bawah. Jadi yang data ini akan turun ke sini, data ini turun ke sini, sini begitu. Oke. Selanjutnya kita bahas lagi. Ini kita akan tampilkan akurasi. Lalu kita report. Kita inputkan yang telah kita dapatkan akurasinya berapa. Terus makro average precision-nya. Nah, makro average precision kita report lagi. Makro AVG dan precision 4F. Lalu makro AVG recall. Report makro AVG lalu recall 4F. Makro AVG lagi F1 score tapi lalu report makro AVG lalu F1 score. Weighted AVG precision ini tuh report weighted AVG precision lalu 4F. Lalu ada weighted AVG recall report weighted AVG lalu recall 4F. Lalu ada weighted AVG F1 score report weighted AVG lalu F1 score terus dikali lagi 4F. Nah, terus kalau udah, ini tuh kita akan save classification report to CSV. Jadi report DF to CSV, classification report CSV. Nanti kita akan print classification report, save as classification report CSV. Oke, lalu disinilah output dari guys, tadi tiba-tiba laptopku dia terblackout tapi tiba-tiba. Oke, kita lanjutkan ya guys. Ini masih ya Allah terblackout guys. Ini kita hapus dulu. Apalagi yang kita hapus, ini hapus. Sabar guys, ini tiba-tiba terblackout. Terus hapus. Apalagi ya?
Ini kayaknya hapus. Kita harus cepat-cepat guys. Terus jadi ini adalah hasilnya. Ini hasil dari overall matrixnya. Tunggu nih. Ya. Ini overall matrixnya, akurasinya itu kita dapatkan sebesar 96,80%. Lalu makro AVG precisionnya 97,31%. Lalu makro AVG-nya itu recall-nya itu 0,9680, sama aja sini 0,9731, 0,9680 yang di atas. Lalu ada F1 score itu 0,9673. Lalu ada weighted AVG recall-nya itu sebesar 0,9680. Lalu weighted AVG F1 score itu sebesar 9673. Dan classification reportnya itu save as classification report CSV-nya. Habis itu save model. Save modelnya itu model.save exception support final H5. Ini kita input substitusikan, lalu kita print hasilnya model save as export final.h5. Lalu kita save class names, kita akan import JSON. Class names-nya v.2k, 4k, v in train generator, class initialize items. Kenapa kita nggak pakai i? Karena supaya tidak tertabrak dengan kode-kode di atas, supaya lebih gampang. Lalu kita with open class names JSON. W ini tuh kode untuk membuka file. SF JSON dump class names. F indennya itu 2. Class name save as class name JSON. Print training completed successful. Di sini kita ada warning, you are saving your model as an HDF5 file via model save or class save model, yang dimana this file format is considered legacy. Mereka tuh kode ini tuh merekomendasikan untuk menggunakan native class format dibandingkan dengan save model. Tapi di sini kita pakai save model aja. Lalu model save as exceptions sports final H.5. Class name-nya save as class name JSON dan trainingnya complete successfully. Nah, jadi apa namanya? Jadi ringkasan dari kode yang telah saya buat. Jadi yang pertama saya download dulu datasetnya dari Kaggle yang tadi kan. Habis itu nanti kita akan deteksi struktur foldernya, dan kita akan split kalau misalnya diperlukan. Kalau misalnya kelasnya itu ternyata dalam folder tersebut ternyata masih belum tersplit, train, terus test, terus validation dan lain-lain. Terus yang ketiga kita set up augmentasi datanya untuk training dan juga validasi. Terus kita load data ke generator dengan batch size 32. Ini kalian bisa atur mau 64 atau 32. Habis itu ada build exception model dengan transfer learning. Di sini di sini kan kode yang diminta itu adalah transfer learning, dan di sini algoritma yang saya gunakan itu adalah exception model, dan itu base model version yang tahap kelima. Terus selanjutnya itu ada training fase 1, yang dimana training fase 1 itu kita menggunakan 10 epoch, hanya top layers aja yang dipilih. Nah, habis itu ada fine tuning fase 2. Di sini kita pilih 20 epoch dan akan melatih lagi data dari fase 1, dan sebagian base model itu di unfreeze. Nah, selanjutnya itu ada evaluasi akurasi test set itu. Terus kita buat confusion matrix dan juga analisis per class-nya. Lalu kita buat juga classification report-nya. Lalu kita save model dan
class names untuk untuk di deploy. Ini kalau misalnya perlu di deploy, tapi di sini kita nggak lanjut sampai mau atur lagi deploynya, kita sampai save model aja. Nah, jadi program ini kode ini saya menggunakan transfer learning yang sangat efektif untuk dataset dengan 100 kelas, karena exception itu sudah memiliki pengetahuan visual umum dari ImageNet yang bisa diadaptasi ke domain sports classification. Oke, jadi mungkin itu aja dari saya, apa yang telah saya jelaskan. Kalau misalnya ada yang salah, mohon maaf. Ya, baiklah, terima kasih banyak semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.